Kenyataannya negara ini makin gelap, suram. Kebijakan-kebijakan pemerintah gak pro rakyat, semakin kentara, semakin cetho elo-elo. Presiden ranggagas apa yang dikeluhkan rakyat saat ini. Pada ngompol hari ini, Om Begawan pengen membedah tentang berbagai hasil sidang gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi. Dan andai kita mau melihat atas keputusan-keputusan hakim-hakim MK, ya meski secara jumlah yang menggugat itu lebih sedikit dibanding pilkada serentak tahun 2020 loh. Tapi dari yang sedikit itu banyak daerah yang diputuskan harus pilkada ulang. Wah, cilokoy. Nah, di sini perlu tak tegaskan. Pilkada ulang alias PSU atau pemungutan suara ulang tidak buat beberapa desa loh. Gak hanya kecamatan tertentu atau 10 hingga 20 TPS. Tapi satu daerah atau satu kabupaten kota. Berarti diurusi oleh KPU kota dan kabupaten. Oh, ngeri loh, horor. Masa di satu daerah kon baleni kabeh wis biayane wakeh, harus mengulang waktu dan sebagainya itu. Masyarakat juga harus kembali lagi berkontribusi untuk memilih. Dengan kata lain, pilkada yang dilakukan serentak 27 November lalu berarti melanggar aturan. Ya toh. Tanya diulang kok. Nah, bahasa politik ya, apakah telah ditemukan unsur kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif? Ya, bahas saja sekarang. Yang masih mengulang pilkada itu mencerminkan penyelenggara pemilu ora kredibel, tidak profesional, tidak bekerja sebagaimana mestinya. Akhirnya banyak kecolongan, akhirnya banyak pelanggaran. Kita semua paham lah, penyelenggara pemilu kan berjenjang. Dari pusat alias nasional hingga ke kabupaten kota. Dan penyelenggara pemilu di daerah dibantu badan ad hoc untuk penyelenggaraan coblosnya. Akhirnya ke PPK, PPS, dan KPPS. Dan bagi Om Begawan, hasil putusan MK pada sengketa pilkada di berbagai daerah loh, menggambarkan sesuatu, memperlihatkan ada indikasi, pisan kas sekali lagi, indikasi atau tanda-tanda para penyelenggara pemilu patut dipertanyakan cara bekerjanya. Diragati negara nyambut gawe ini racetho ini. Loh, padahal penyelenggara pilkada serentak kemarin kan sebagian besar ya penyelenggara pemilu pada 14 Februari 2024 kan, atau setengah tahun yang lalu, harusnya kan lebih berpengalaman. Nek bagi Om Begawan sendiri ya pantes yang dadi atau yang terpilih pada Pilpres itu Prabowo sama Gibran. Lah wong penyelenggarane jebul kaya ngono kuwi carane embut gawe kok. Lho, pertanyaan ini kesimpulanku dhewe ini. Analisaku dhewe lho, ngompoles boleh setuju atau tidak, silahkan. Om Begawan tidak mau meminta apalagi berharap. Banyaknya pilkada ulang di daerah, di tingkat daerah, kota, dan kabupaten harus membatalkan hasil pemilu sama pilpres loh. Kok nggak begitu? Pemilu sama pilpres wis rampung, orang meh meminta diulang, bukan begitu. Loh, tentang apa yang tak sampaikan tadi, yang terpilih jadi Prabowo Gibran sebagai sebuah cerminan, gambaran, atau malah pemakluman ini. Oh ya pantas yang kepilih saiki mereka. Ini berkaitan dengan sistem kerja, koordinasi, standar kualitas penyelenggara pemilu. Ibaratnya sebuah produk apapun itu termasuk makanan, kalau bahan bakunya tuh bagus, sing masak yo kok hebat, rasanya yo genah enak. Dan itu ibarat pendidikan, kalau kurikulumnya itu bagus, apik, gedungnya nyaman, gurunya cerdas, SDM-nya tercukupi, pasti siswa didiknya yo genah meletik semua. Bagi yang tidak atau belum ngerti atau penasaran pada apa yang mau tak sampaikan, ya memangnya MK itu memutuskan apa soal sengketa pilkada? Coba ini, dari total 545 pilkada daerah, baik pilgub atau pilwali dan pilbub, sebanyak 16 daerah harus dibaleni neh pilkadane itu. Lu bayangkan 16 daerah tuh, meski pilkada pada sekitar April besok, tahun 2025 besok itu, dan pilkada ulang di semua TPS di kabupaten kota itu. Lah piye nek ngene iki? Tambah gawean, tambah duit, anggarannya tambah meneh, rakyatnya pun tang-panting aja
golek panguripan rekoso ini masih ditambahi masalah-masalah kayak gini. Loh, hasil di 16 wilayah itu mencerminkan loh, ekses, imbas, dampak, betapa cara kerja penyelenggara pemilu pantas dipertanyakan. Ora teliti, malah cenderung teledor hingga konyol itu. Loh, masyarakat di 16 daerah itu genah mangkel, wanyel, gondok. Mungkin bisa terjadi keributan nanti itu. Demo tok isin. Kok ya dadak pilkada yang pasti ya inilah wujud demokrasi. Bila diserahkan pada orang-orang yang tidak kredibel, yang tidak kompeten buat ngurus penyelenggara pemilu, rusak seperti ini. Nah, para petugas penyelenggara bisa jadi diantaranya loh, itu gampang tidak serius menjalankan aturan. Bisa jadi mereka pas pemilu dan pilpres nyengkut tenanan mencoba berbuat jujur dan adil. Hasilnya ya padha wae. Nah, pas pemilu apalagi pilpres, kan banyak itu pelanggaran, tapi penegakan hukumnya lemah. Ya sama saja. Tentu di sini yang namanya penyelenggara pemilu itu ada KPU maupun Bawaslu. Lo cek saja. Ada banyak itu ASN yang terbukti mendukung Prabowo Gibran. Mana? Ditangani mana? Ada kepala daerah, kepala desa yang dikumpulkan untuk mendukung calon tertentu. Yang mana? Cuma kabar itu gaspol, remblong, nggak ada apa-apanya. Antara seorang pemimpin pegawai meminta anak buahnya nyoblos nomor tertentu, nggak kena sanksi. Itu namanya kan tidak kredibel dalam penyelenggaraan pilkada kemarin. Kita semua tahu toh, pas asosiasi pemerintah desa kumpul di Jakarta, deklarasi dukung ke Gibran, dan si Wapres itu datang, apa dia kena sanksi? Belas, nggak ada. KPU ini nggak negur waktu si Cawapres datang. Harusnya tegas, apa karena takut? Karena dia masih anak presiden waktu itu. Ini permasalahannya. Bawaslu juga tidak memanggil belas si calon buat diklarifikasi. Ditakoni, nggak ada. Nah, biasanya ada ditemui pelanggaran begini. Ada saja ribuan alasan untuk tidak mengusut. Orang mau ngalasan, ya stoknya oke, saubiuk itu kalau cuma Endo aja itu. Lu Bawaslu atau gak kumdu itu biasanya akan berdalih. Tidak memenuhi unsur lah. Kadang-kadang bilang kurang bukti, tidak ada yang mau jadi saksi dan sebagainya. Bagi begawan di sebuah daerah yang rakyatnya serius milih, pokoknya mung sing akeh menehi bantuan, dicekoi baksos atau beras, duit, ya nasibnya kayak kita sekarang ini. Kondisi wong cilik, kaya ngopo ini? Presidennya di berbagai pidato ngomong piye coba. Intinya ora tau gathuk, selenco terus. Gandeng sudah dilantek, wis jalan 4 bulan lebih. Ya mari rakyat kita tanggung bareng-bareng, baik yang dulu memilih maupun yang tidak memilih, termasuk begawan ini. Lagi ini saya milih ikut menanggung akibat dari para pemilih irasional itu. Yang cuma sembako dan uang 100.000 dijual tuh harga diri demokrasi. Lah milih kok mergo amplop. Nyoblos kok mergo oke gas. Milih calon pemimpin itu disebabkan yang lucu itu. Karena hobinya joget, gemoy. Ada juga milih disebabkan dibayari ke Jakarta ikut nonton Dewa. Repot. Atau nerima bansos dan sebagainya. Saiki wong kuwi do kepiye? Merasakan sesuatu yang sekarang tidak enak dalam kehidupan kan. Dan akhirnya mereka meneng wae. Sok melu sambat bareng ya saiki. Kasus kenyataannya negara ini makin gelap, suram. Kebijakan-kebijakan pemerintah gak pro rakyat, semakin kentara, semakin cetha elo-elo. Presiden ranggagas apa yang dikeluhkan rakyat saat ini. Meh bakdo loh ini, tahu bakdo. Mau hari raya Idul Fitri. Nah, yang terbaru, perkara banyak kritikan kabinet gemuk. Prabowo nyebut kalau banyak orang hebat kenapa? Alah mbel. Orang hebat gimana? Belum 4 bulan satu utusan khusus mundur, satu menteri diganti, hebatnya ngerti. Dan tak kasih tahu ya, dari belasan daerah yang mesti pilkada ulang, salah satunya itu di Kabupaten Serang. Kenapa ya tak dicontohkan, saya Om Begawan contohkan di Kabupaten Serang? Soalnya ada kaitannya sama Prabowo. Karena hasil pilkada Serang yang menang pasangan Ratu Rahmatu Zakiyah
dan Muhammad Najib. Udah pada tahu belum tuh siapa Bu Ratu ini? Meski sesama bernama Ratu, dia bukan keluarga Ratu Atut loh, dari Banten, bukan. Mantan gubernur Banten, bukan. Bu Ratu ini istrinya Pak Yadri Susanto. Ngompol sebelum dua kan. Pak Yadri itu siapa? Menteri Desa yang kemarin pakai kop kementerian untuk keperluan pribadi itu. MK menemukan fakta, beredarnya banyak pernyataan dukungan kepala desa pada Bu Ratu. Tersebarnya video dukungan tersebut melanggar 2 undang-undang, yakni undang-undang tentang desa dan tentang pilkada. Lah Eni Nurbaningsih selaku hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan Yadri Susanto dalam posisinya sebagai Menteri Desa telah menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang di dalamnya terhadap pernyataan bersifat meminta, kampanye jenenge, dan itu melanggar atau mengarahkan kepala desa mendukung pasangan nomor 2 yaitu Bu Ratu sama Pak Najib. Akhirnya dibatalkan dan diulang. Nah kalau kayak gini gimana ini Pak Presiden? Kan itu pembantu Anda memanfaatkan jabatan buat mendukung pilkada. Dan itu melanggar undang-undang pilkada dan undang-undang desa. Coba, apakah Presiden bisa tegas pada anak buahnya yang jelas-jelas merusak demokrasi? 2 undang-undang loh ini dilanggar sekaligus. Padahal sebagai menteri dia mestinya tidak boleh, terlarang keras melanggar undang-undang yang dia pimpin. Berani Presiden nyempot Pak Yadri? Prediksi Om Begawan, ya akan dibiarkan saja. Kasus pelanggaran istri Pak Yadri ini diputus dengan tegas sama MK. Sayangnya ini di Pilpres kemarin tidak kayak gitu. Lawang Gibran hadir di acara deklarasi dukungan perangkat desa. Mengapa MK nggak berani membatalkan? Setidaknya mengulang Pilpres. Bahkan Pak Prabowo mengatakan kemenangannya dia karena campur tangan Pak Jokowi. Dan waktu itu Pak Jokowi masih presiden. Kenapa tidak dibatalkan oleh MK? Videonya masih kok. Gibran nongol di acara itu pada 19 November. Artinya apa? Prabowo Gibran terpilih hasil melanggar 2 undang-undang sekaligus. Kan itu sama kasusnya. Yang satu pilkada, yang satu pilpres. Ya ini haters ngompol nih. Coba tulis nih, apa bedanya kehadiran Yadri sama kehadiran Gibran dalam pilkada istrinya dengan pilpres saat dia mengumpulkan para kepala desa ini dalam acara dukungan perangkat desa pada mereka. Lo kan putusan MK pada kasusnya Bu Ratu di pilkada Kabupaten Serang itu persis sama dengan kejadian pilpres. Itu baru di Serang loh, di Palopo. Alasan pilkada diulang disebabkan salah satu kandidatnya terbukti menggunakan ijazah palsu. Salah satu calon bernama Trizal Tahir berupa ijazah paket C yang waktu ditelusur ke PKBM yang menerbitkan ijazah ada perbedaan. Wah ini kayang ini. Lagi KPU karo Bawaslu piye ini caranya kerja ini. Pas pendaftaran apa yang nggak dicek dulu, diklarifikasi, dikonfirmasi dan sebagainya, dipastikan ke PKBM penerbit ijazah persamaan. Nah dari kasus-kasus ini mestinya harus didalami. Mengapa KPU Palopo tetap meloloskan yang bersangkutan dan Bawaslu diam saja? Ini dua-duanya juga melanggar ini, KPU dan Bawaslu. Akibatnya pilkada diulang di semua TPS, merugikan negara lagi, anggaran dihambur-hamburkan lagi karena keteledoran KPU dan Bawaslu. Lah Pak Trisel didiskualifikasi. Lah ngene ya ora ngrekasane wong akeh dan menyusahkan rakyat. Coba itu pilkada ulang di 16 daerah ditambah di beberapa TPS. Ada 8 daerah. Kan yo metu duit lagi tuh, anggaran lagi, tenaga dan sebagainya. Nah, kasus Pak Trisal ini mesti beberapa ngompoles bakal ngubung-hubungan sama ijazahnya Wapres loh. Pikirannya mesti Om Begawan juga. Nah, tapi Om Begawan ya gak ngurus gue lah. Silahkan yang masih ragu atas ijazahnya Wapres, ya ditelusuri sendiri, cari bukti sendiri. Apa iya KPU pusat teledor, Bawaslu kurang teliti? Kemungkinannya kan kecil itu. Apalagi Gibran kan lulusan Singapura. Oh ya kudune ora hapus-hapus. Bener gitu. Nah kasus di Palopo ini dudu mau mengkait-kaitkan, memadakkan, madak-madake. Kok ya dilalah kasusnya perkara kayak gini di beberapa wilayah lain. Ada yang statusnya mantan narapidana. Ini enggak pada jujur. Menyembunyikan statusnya, maka bisa ikut pilkada. Nah anehnya di sini, kenapa KPU dan Bawaslu nggak tahu si kandidat itu mantan narapidana kasus korupsi?
kasus ini ada di Kabupaten Pasaman, di Bovendigul sana, di Papua dan lain sebagainya. Nah di Tasikmalaya itu malah lucu lagi itu. Calon Bupati Ade Sugianto sudah menduduki jabatan Bupati 2 periode. Loh yang 1 periode mestinya mengganti Bupati sebelumnya. Tetapi syarat-syarat atau perhitungan itu kan jelas. Kalau mengganti kurang dari 2,5 tahun jadi kepala daerah itu tidak dianggap 1 periode. Kelengkapan persyaratan pada para kandidat tentu ikut diverifikasi kan. Dicermati oleh KPU Provinsi maupun KPU Pusat. Kenapa kasus-kasusnya tetap bisa lolos? Wah, ora cetha orang-orang KPU Bawaslu ini. Cilongo ini rakyat ini. Dan tidak hanya KPU saja loh yang salah. Bawaslu yang mengawasi kinerja KPU ya salah sama. Mengapa diam saja, tidak teliti? Apakah mereka turut atau bisa dianggap pihak yang ikut serta dengan bobroknya pilkada di 16 wilayah itu? Apa cuma rakyat di 16 daerah itu yang mesti nanggung pilkada ulang? Harusnya KPU dan Bawaslu juga dianggap melakukan kesalahan pelanggaran. Kalau Begawan jadi ya di DKPP harus mengusut kasus-kasus ini. Melihat pihak-pihak mana yang terbukti salah. Mereka mesti harus dihukum juga. Bukan hanya pilkadanya diulang, tetapi KPU, Bawaslu juga harus diusut. Kenapa sampai teledor? Tidak teliti dan tidak kredibel. Ini ya, supaya masyarakat paham. Tidak hanya gageh. Salam Begawan, salam Ngemul. Jangan lupa subscribe. Dadah.